Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnadi, kelas B pagi, semester 2, Prodi Penjas, Makul Pancasila, dosen pengampu Muhammad Anwar, UBI, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia sudah menempuh beberapa periode, dimulai dari zaman Orde Lama, masa kini merupakan masa rintisan. Awal membangun negara Indonesia, Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa Orde Lama, para pemimpin masih menjadi model yang tepat dari bentuk Pancasila ideologi negara. Apakah situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang menjalani ketidakpastian? Pada Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian lahirlah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancarakarsa. Sebagai panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara, semasa Orde Baru dalam implementasinya dibentuklah sebuah badan pengawas, yakni Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada mulanya pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Namun faktanya pada zaman Orde Baru nilai-nilai Pancasila hanya tanpa tulisan di atas kertas tidak dilaksanakan dengan baik. Rejimnya berupa menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Pancasila dijadikan alat politik untuk melakukan panjat sosial atau pansos dan melanggengkan kekuasaan dengan rejim Orde Barunya atau kroninya. Seperti misalnya kekuasaan yang harus diperpanjang sampai 32 tahun 1966 sampai 1988. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dibiarkan subuh untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Di samping menggeruk keuntungan, kemudian timbullah tafsir Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diformat sesuai kehendak pemerintah. Kebebasan pendapat di halayak umum, demonstrasi diberangus. Waktu itu dikenal istilah normalisasi kampus dan asal bapak senang ABSI. Setelah masa Orde Baru, tumbang salah satunya diakibatkan oleh penyelewengan dan nilai-nilai Pancasila. Masuklah kita ke era reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi sebenarnya masih ada fobia atau trauma terhadap Pancasila era tersebut. Namun semua pihak berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila serta menyeluruh dan berkonsekuen. Beberapa pasal kebijakan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapus atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senapas dengan nilai Pancasila. Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Penerapan Pancasila dalam keseharian hidup juga tidaklah sesuai karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak dulu. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut antara lain. 1. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia benar dan baik, seperti sila ketiga. 2. Mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. 3. Menjaga toleransi antarumat beragama. 4. Menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. 5. Tidak melakukan bully, persekusi, atau menebar berita hoax. Kesimpulannya, bisa kita lihat ideologi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai jati diri dan identitas bangsa, warganya tidak boleh dibiarkan pudar. Semangat penerapannya dan dari masa ke masa jelas terlihat. namun sering tidak konsisten dan konsekuen dijalankan.
malah kadang sengaja dibelokkan demi kepentingan penguasa. Era reformasi adalah kesempatan memperbaiki kesalahan, meski tidak lepas dari tantangan klasik seperti masalah korupsi. Di tangan kaum milenial dan yang berikutnya, Pancasila akan berkibar. Sekian dari saya, semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.